Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Numpang Jejak dengan saya Muhammad Syarudin. Sesuai judul di sini, pada konten kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara menambal galon yang dalam keadaan bocor ya. Bisa sobat lihat pada bagian galonnya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Di sini saya merekamnya di depan rumah. Posisi rumah saya ini di pinggir jalan raya, sehingga suara kendaraan lewat terdengar lebih jelas. Kembali ke pembahasan. Ini saya memiliki kasus galon bocor. Bocornya ini terdapat retakan di bagian bawah galonnya, bisa sobat lihat ya. Nah, ini retakannya semacam garis. Ya, ada dua, hanya saja salah satu retakannya yang kedua ini lebih kecil. Nah, agar bisa saya gunakan kembali, saya melakukan penambalan. Bahannya ini hanya 3 saja dan itu tergolong murah, bisa kita dapatkan di sekitar rumah. Yang pertama itu ini kapas wajah, di apotek biasanya ada jual ini. Harganya sekitar di bawah 6 ribuan. Yang kedua lem Korea, bisa kita temukan di toko alat bangunan atau toko alat tulis kantor atau toko fotokopi ya. Harganya di bawah 6 ribuan juga. Dan ini amplas kasar yang saya gunakan, bisa ditemukan di toko alat bangunan ya. Bisa kita beli berdasarkan panjangnya, mau 30 cm. Menurut saya 30 cm sudah cukup. Harganya di bawah 6 ribuan juga kalau salah. Totalannya mungkin 6 kali 3 sekitar 18.000 ya. Mungkin bisa lebih murah di tempat sobat, perkiraan di sekitar 15.000 sampai 20.000 lah totalan harganya ini. Sedikit penjelasan untuk lem Korea ya. Mungkin nanti ada yang bertanya-tanya mengapa tidak menggunakan lem Alteco. Karena dari pengalaman saya, lem Alteco itu apabila terkena air dia mudah terlarut, sehingga lemnya jadi tidak menutup retakan bocor pada galonnya. Jadi sama saja sia-sia aja dibandingkan lem Korea. Dia lebih tahan terhadap air, sehingga ini pilihan yang saya gunakan sangat sesuai berdasarkan pengalaman saya. Dan hampir sebagian galon yang saya gunakan untuk penambalan selalu menggunakan lem Korea. Sampai sekarang masih bertahan galon yang bocor itu. Lalu bagaimana proses cara menambal galonnya? Langkah pertama, kapasnya kita ambil setipis-tipisnya saja ya, jangan terlalu tebal. Nah, di sini sudah saya ambil. Lalu kita ukur lebarnya, tidak perlu terlalu full besar kayak gini ya. Kita ukur saja perkiraannya berdasarkan lebar dari retakannya tersebut. Di sini sebagai contoh saya mengambilnya cukup setengahnya saja. Nah, ini sudah ya. Jika ukurannya sudah sesuai, kita lakukan proses amplas untuk membersihkan area yang retak tersebut. Apabila terdapat semacam tonjolan atau benda-benda yang sedikit mengganggu, nanti saat kita menempel kapasnya, kita bersihkan secukupnya saja. Ini menurut saya cukup saja ya. Ini hanya contoh saja karena permukaannya tidak terlalu berantakan. Nah, kita atur dulu posisi
mengatur posisi kapasnya, lalu setelah mengatur posisi kapasnya, kita lem menggunakan lem Korea. Pastikan jari kita tidak tersentuh lem Korea ini karena dia sangat keras dan cepat keringnya. Kita teteskan dari ujung sini ya, jangan langsung menyeluruh, agar dia daya rekatnya merata dan tidak asal-asalan. Sebagai contoh, saya teteskan satu dulu. Di sini saya sedikit menjelaskan mengapa saya menggunakan kapas wajah, karena kan di kasus saya ini dia daerah yang bocor retak ini memiliki semacam celah-celah atau semacam ya, dari desain galonnya ada semacam benda bagian kasarnya. Karena apabila air lewat celah tersebut, nah ini contoh kasus lemnya menempel di jari saya, dia sangat keras dan cepat keringnya. Mengapa saya menggunakan kapas wajah? Karena celah-celah ini kan apabila tidak tertutup, air bisa lewat melalui celah tersebut. Nah, jadi kapas wajah ini saat saya tekan, dia bisa menutup celah-celah tersebut. Sambil menunggu kering, kita tekan-tekan, bisa menggunakan benda apa saja, yang penting jangan menggunakan jari. Nah, ini contoh lemnya yang sudah kering. Dia agak susah, kalau saya tarik ini kulit saya bisa lepas. Dan pastikan posisi wajah kita tidak di atas saat proses mengelemnya, karena lemnya ini lumayan bau ya, dan apabila baunya mengenai mata dia pedih. Jika sudah, kita tetesi lagi. Sambil menunggu mengering, kita tekan-tekan agar kapasnya ini bisa menutup celah-celah agar air tidak keluar nanti. Nah, ini sob, salah satu contoh hasil lemnya yang sudah mengering ya. Di sini langsung saja kita proses amplas agar permukaannya yang tidak rata ini menjadi lebih halus. Setelah sudah halus, bagian yang menjadi ampas dari amplasnya ini atau semacam serbuknya ini bisa kita lem saja lagi agar dia menutupi beberapa celah yang gelombangnya yang tidak rata. Sudut-sudutnya bisa kita lem lagi agar dia menutup dengan mengandalkan serbuk dari sisa amplasnya ini. Nah sob, ini contoh hasil dari tambalannya menggunakan kapas dan lem Korea. Sini cukup kita bersihkan areanya, nah sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Contoh hasil dari tambalannya. Nah ini dari samping ya, tambalannya tidak menonjol. Apabila hasilnya masih terjadi kebocoran, bisa sobat lakukan penambalan tambahan dengan menambah kapasnya
cukup tipis-tipis saja ya. Sampai sini saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila ada pertanyaan. Saya Muhammad Sirudin, sampai jumpa.